untuk ngelewatin medan-medan yang kadang mobil-mobil 4x4 nggak bisa. Ini udah pasti jauh lebih mumpunin lah. Karena dia lebih ringan, beratnya cuma 1 ton. Halo, balik lagi di channel Banteng Mas. Hari ini kita kedatangan mobil yang nggak pernah datang di Banteng Mas. Jadi kebanyakan kita mobil ini kita kadang terlihatnya di lapangan. Terus ada teman kita juga beberapa yang pakai, tapi bukan tipe ini, tipe yang Maverick, Can-Am Maverick. Nah, sedikit kita bahas tentang ini. Jadi Can-Am ini tipe yang Defender. Jadi tipe Defender ini sebenarnya buat hunting sama buat trailing. Jadi dia buat explore, sama buat hunting, bawa perbekalan, segala macam. Nah, kalau yang Maverick itu untuk yang sportnya dia. Jadi dia buat kebut-kebutan, balap-balap, dan engine-nya juga dikasih yang lebih kencang dengan turbo. Yang ini enggak. Ya, yang ini Defender yang limited edition. Itu tipenya yang Defender Max Limited. Nah, ini horsepower-nya hanya 82 HP. Kemudian juga ini tipe yang 2024 yang paling baru, dan ini yang limited karena dia sudah dikasih front bumper. Dia udah dikasih front bumper, dia dikasih wings, dikasih skid plate, AC, kaca, ada wipernya. Nah, kalau kalian pakai Maverick itu juga yang X3 itu kan bisa beli nih, kacanya bisa beli. Jadi mukanya nggak ciprat-ciprat kalau lagi jalan, lagi lari, lagi kenceng, ya kan, ada mobil depan, muka kita nggak usah pakai goggles. Nah, ini bisa beli kaca juga. Tapi kalau di Maverick X3 kelihatannya kurang keren kalau ditutup kayak gini. Nah, ini udah dilengkapi dengan kacanya dia dari Can-Am-nya, wiper, bull-bar dia. Nah, ini gayanya juga karena dia buat hunting, jadi dia full nutupin. Ini kita masih bisa bawa perbekalan di sini atau bawa buruan, juga keren banget nih. Ini harusnya juga kelihatannya bisa dibuka begini, jadi kita bisa supaya dijadikan nampan untuk bawa barang lagi. Nah, kaca spion juga udah ada, kemudian locker udah pasti, differential locknya udah pasti ada. Nah, ini bukanya keren kayak kita punya Rolls Royce, jadi kebuka kayak gini. Nah, ini kita bisa lihat interiornya. Nah, jadi kaca belakang udah ada, spion kanan kiri udah ada, power window juga ada. Nah, ini nyaman untuk dipakai untuk keluarga. Nah, ini bisa bawa orang sampai 6 orang nih. Kalian bisa lihat depannya ada 3, belakangnya ada 3. Semua dilengkapi sama seat belt juga. Terus sudah dibekali dengan roll bar yang standarnya Can-Am. Ini udah ROPS, jadi udah aman kalau ketika kita terbalik, tidak mencederai, tapi tergantung juga ya. Meminimalisasi cedera ketika terjadinya kecelakaan atau salah penggunaan. Nah, ini dia udah ada locker sama tempat untuk switch. Jadi kalau kalian lihat nih, ini pegangannya nih, ya kan, kalau untuk berguncang-guncang. Ini juga kayak jet ski. Jadi tutupannya juga buat taruh-taruh barang, ini bisa diangkat juga harusnya tuh. Jadi tools-toolsnya ini biasanya di dalam dashboardnya juga termasuk. Ini udah harusnya waterproof, karena kalau di Can-Am Maverick X3 itu mau di lumpur apa segala macem udah enak. Udah nggak usah takut lagi soal basah. Power steering juga. Nah, ini mobil kayak gini tuh sebenarnya udah didesain untuk medan yang berat. Jadi ini enak banget nih kalau kita daripada ngebangun mobil off-road, terkadang mending beli mobil yang kayak begini. Ya sama aja sih, udah AC juga, cuman bedanya ini nggak bisa dipakein plat nomor. Nah, ini dibekali dengan mesin 975 sekitar 1000 cc, kalau di X3 juga sekitar itu. Mesin rotak, udah engine water cool, liquid cool, jadi udah ada pendinginnya juga seperti radiator. Kemudian transmisinya juga CVT. Ya, CVT itu seperti kita kalau punya Skutik. Nah, ini transmisi sama kayak Skutik. Tapi dia udah dibekalin dengan CVT yang canggih. Ini saya baca speknya sebentar. Namanya Pro Torque CVT with Quick Response System. Jadi dia ada high airflow ventilation and electronic drive belt protection. Jadi dia udah lebih bukan transmisi yang di Skutik biasa, tapi dia transmisi yang udah untuk didesain untuk off-road, untuk bawa barang berat dan lain-lain. Jadi dia bisa kalau di CVT itu kan kayak kita dulu di Honda Jazz, ya itu udah CVT juga. Nah, itu dia problemnya oper giginya halus, tapi ketika dia macet dia tuh banyak banget tuh problem nyendet-nyendetnya. Nah, kalau ini harusnya enggak. Nah, ini mesinnya posisinya di belakang, ya ada knalpotnya juga. Nah, ini dia kalau di Amerika nih banyak banget
jual parts-parts upgrade kayak suspensi, armnya. Nah, ini dia kasih swiper nih. Nah, kalau dikasih swiper gini harusnya dia lebih enak nih di jalan. Kalau saya nggak tahu kalau di Maverick X3 dia ada swipernya juga nggak nih? Dia ada linknya juga. Travelnya ini panjang nih, dia shocknya panjangnya travelnya 12 inch. Jadi cukup panjang untuk mobil ini. Nah, panjangnya 4, sekian meter, kurang lebih sepanjangnya Avanza, terus lebarnya itu 1,4 dia. Sebentar, saya baca lagi speknya. Nah iya, dia lebarnya, panjangnya 4 meter, panjangnya 4 meter, lebarnya 1,6. Kalau Avanza itu juga panjangnya 4 meter, lebarnya sekitar 1,4 kalau nggak salah kalau Avanza. Jadi kurang lebih segede Avanza, tapi dia lebih tinggi aja. Nah ini di belakang kita ada baknya yang bisa ditilt untuk ganti oli atau apapun itu, karena mesinnya ada di belakang. Kemudian dia bisa carry ini sekitar 1 ton. Kemudian bahan bakarnya 40 liter, lumayan jauh ya. Jadi kalau 40 liter, kalau dia 1000 cc, jarak tempuhnya lumayan jauh dia nih, lumayan enak juga nih kalau dibawa pergi-pergi. Tapi karena dia nggak bisa pakai plat nomor, nggak road legal dong ya. Ya, jadi yang punya mainan kayak gini harusnya orang-orang yang duitnya lebih ya, Tino ya. Kalau kita rakyat jelata kurang bisa nih kayaknya. Ya, tapi kalau kalian punya uang lebih, ini lebih enak karena saya pernah denger review juga dari temen kalau dia bangun Hilux, bangun Land Cruiser, habis duit ratusan juta. Oh ya, pikir-pikir beli ini aja sekalian udah pasti lebih tangguh dan lebih canggih dan lebih cepet untuk ngelewatin medan-medan yang kadang mobil-mobil 4x4 nggak bisa. Ini udah pasti jauh lebih mumpunin lah. Karena dia lebih ringan, berarti cuma 1 ton. Kemudian dengan shock travelnya, dengan lockernya, dengan differential locknya, dengan transfer case yang low-nya dia jauh lebih enak. Makanya kadang Jimny suka diremehin tuh, karena 4x4 kecil, cc-nya kecil ya, belum tentu nya juga kecil, cuma 1000, lebih kecil dari Jimny. Tapi dia juga mumpunin. Nah, Jimny harusnya juga, karena dia ringan dan dia 4x4 dan dia low gear banget kan, harusnya dia juga enak. Nah, apa aja sih yang kita mau pasang di mobil ini? Udah lihat belakangnya. Jadi belakangnya nih bisa berenam, bisa bawa anak kecil nih ya, ada seat beltnya juga, terus ada pegangannya tuh. Semua waterproof nih, jadi kalau tanah-tanah masuk udah cuci aja, udah nggak usah pusing, karena mesinnya juga di belakang, elektronik semua di dashboard juga waterproof. Ini juga bisa dilepas. Ini pintu-pintunya bisa dilepas, bisa diganti-ganti. Kalau waktu kemarin tuh kita lihat di SEMA, tinggi-tinggi banget tuh sampai... Nah ini bannya udah 30 inch nih, jadi bannya udah gede. Kalau di Jimny itu dia 30 inch aja nggak muat. Jimny itu muatnya 28, 27, kayak 235, 70, 16 itu paling jatuh-jatuh sekitar 29 inch. Kalau dia udah 30 standarnya, ini bisa di-upgrade lagi tuh. Jauh masih. Nah ini datang ke sini karena pasang beberapa aksesoris kayak lampu-lampu. Kita punya lampu Denali yang memang lampu yang mereknya ini pas banget untuk dipakai di Can-Am, dipakai dibuat motor adventure, dan nanti pemasangannya kita ada gabungin, ada tombolnya satu, nanti untuk kalau udah kelar kita review lagi. Jadi ada tombol satu kontrolnya, itu bisa ngontrol semuanya, lampunya, dimmernya, bisa kanan kiri, nyala 4-4-nya. Jadi tombolnya itu nggak banyak, karena ini mobil kalau tombolnya banyak, makainya juga ribet. Nah ini nih tombolnya nggak, untuk lampu yang banyak, di tombolnya hanya satu. Kayak gitu, jadi bisa dikontrol dengan satu tombol aja. Nah ini juga kita ada 2 model velg dari Metro Trash Wheels yang Beat UTV semacam ini ya, terutama Can-Am. Polaris sama Can-Am nih PCD-nya beda. Kalau ini kita kebetulan karena Can-Am jauh lebih banyak populasinya di Indonesia, jadi kita lebih banyak masukin untuk tipe Can-Am. Jadi ini 2 tipe Beat Grip yang dipakai di US. Jadi ini ukurannya 16 inch. Ini 16 inch atau berapa ya? Standarnya dia itu cuma 14 inch. Nah ini sekitar 15 kalau nggak salah. Nah ini 2 model, ada yang Bahaya Blue, ada yang modelnya ini saya nggak hafal tipenya. Tapi kita buat make sure karena untuknya penggemar mobil ini Can-Am, kita sediain 2 velg ini. Velgnya nggak terlalu berat dan dia udah Beat Grip. Nih bautnya PCD cuma 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Jadi ini tinggal pindah. Nah untuk ban agak tricky, tapi untungnya kita punya ban merek Kanati di Indonesia.
yang kita bisa, karena Canati itu adalah brand yang di Amerika juga ada. Nah, kita Canati kebetulan bikinnya di Indonesia, jadi kita bisa minta ban dengan size-size yang ada untuk mobil ini. Oke guys, sekian aja reviewnya. Semoga menarik pembahasannya. Kebetulan customer kita bawa, kemudian langsung kita bikin videonya. Ya, kita nggak tahu berapa banyak populasinya di Indonesia, tapi kemarin dari teman kita juga lumayan cukup banyak, dan semoga makin menarik karena ini mobil bisa dan tangguh bagi penggemar 4x4 untuk jadi mainan keduanya selain kalian beli mobil 4x4. Thank you guys.